Mas, Hari ini gak ono mas-mas ya. Jatahku yang ngomong ini. Karena hari ini hari spesial. Hari ini ulang tahunnya Simbah yang ke-73. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman di seluruh Indonesia yang terus mendoakan Simbah, yang tawasulan, yang terus istiqomah dengan maiyahan dan seterusnya. Macam-macam caranya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari ini ulang tahun Simbah yang ke-73 mungkin patut dirayakan, bisa dirayakan pakai kembang api dan kue bentuk Mickey Mouse atau apa. Tapi kita tahu itu bukan budaya Simbah. Mungkin saya pengen share aja sebuah sudut pandang tentang Simbah yang mungkin agak unik, ya lumayan unik. Sebagai anak dari Simbah, mungkin ada sudut pandang yang berguna untuk kita bisa menghargai momen ini dengan cara yang bermakna. Pertama perlu saya sampaikan bahwa Simbah tidak akan pernah bisa digantikan. Semua yang pernah dilahir di dunia itu unik, dan Simbah punya perjalanannya sendiri yang tentu punya banyak kemungkinan untuk berpengaruh kepada kita semua. Saya sebagai anaknya juga dituruni DNA, tapi tentu saja saya bukan Simbah sama sekali. Ada perbedaan, walaupun ada beberapa persamaan juga, terutama pendidikan maksudnya dididik Simbahnya gimana, cara berpikirnya gimana, kebiasaannya gimana. Kadang-kadang ada yang wajar kalau menular juga. Tapi saya pastikan bahwa Simbah tidak bisa digantikan. Tentu saja, seperti semua orang di dunia tidak bisa digantikan. Tapi seperti semua orang di dunia juga, Simbah memberi warna. Seperti kalau lomba lari estafet itu bukan terus kemudian pelari kedua menggantikan pelari pertama, tapi yang dibawa value diteruskan ke generasi berikutnya, ke orang berikutnya. Dan Simbah melakukan value ini, membawa tongkat ini sudah bertahun-tahun, dan beliau sudah menjalankan perannya pada zamannya, sesuai dengan zamannya. Simbah adalah sosok yang unik. Mungkin banyak yang ngomong, wah beruntung jadi anak Simbah. Ya tentu saja, jadi anak siapa saja beruntung. Bedanya kemudian karena Simbah dilihat seperti itu, terus kemudian ada privilege tertentu, ya tentu saja. Ya saya nggak menidakkan itu. Privilege terutamanya adalah bagaimana saya bisa mengamati langsung manusia yang teguh dengan apa yang beliau jalankan. Itu bukan diawang-awang, bukan konsep. Saya melihat langsung bagaimana Simbah dari sejarah kecilnya sampai sekarang itu tidak pernah bergeser dari apa yang beliau cita-citakan. Beliau itu orang yang penyayang, tapi juga bentuk sayang itu beda. Kalau yang jamaah rasakan, bentuk sayangnya adalah yang merangkul, menenangkan, dan seterusnya. Tapi kalau pada yang dekat, itu sampai ada istilah orang dekat pancuran tuh nggak kena air. Itu sama istilah orang-orang yang dekat itu. Karena di dekat itu bentuk cintanya tough love. Bukan agar kamu tenang, tapi agar kamu tumbuh. Itu lebih besarnya di situ. Jadi pendidikan Simbah itu keras, disiplinnya keras. Dan Simbah sendiri juga keras. Pada titik pertumbuhan yang penting untuk disampaikan, untuk diajarkan, itu keras banget. Walaupun pada yang agak jauh itu titik poin cintanya berubah, merangkul, menjadi lebih lembut, lebih mengayomi. Tapi memang itu justru akurasi dari Simbah, bagaimana dia memberi warna yang berbeda pada orang yang berbeda untuk melengkapinya. Nah ini yang mungkin orang tidak paham. Kadang-kadang kalau ada mengikuti Simbah, kadang bela A, terus kemudian besok jadi bela B, dan seterusnya. Ini garis merahnya apa sih? Ada yang ngomong pelin-pelan apa dan seterusnya. Enggak gitu. Simbah itu nalurinya pada menyeimbangkan. Dari kecil itu saya punya kesimpulan itu. Kalau saya terlalu sedih, saya diangkat tuh, dipuji-puji, diangkatlah mentalnya. Kalau saya lagi down. Tapi kalau ketika lagi pede, itu diinjek-injek biar nggak terlalu pede juga, ditunjukkan kekurangannya dan seterusnya. Jadi intinya Simbah itu membawa pada posisi balance, seimbang. Kenapa banyak banget yang kemudian kalau di publik itu membuat kita tenang? Karena situasinya memang menyedihkan.
sehingga kelihatannya mengangkat gitu. Walaupun di momen-momen tertentu itu kelihatan menurunkan karena terlalu pede, terutama kalau di panggung ada orang-orang yang terlalu merasa pede gitu, diturunkan mesti sama Simbah, di balance gitu. Jadi poin penting balance itu tidak mudah untuk difahami karena itu bagian dari abstraksi yang berawal dari pemahaman. Nah, pemahaman Simbah ini kan cukup komprehensif terhadap hidup dan terhadap situasi. Sehingga beliau nalurinya adalah membalance yang orang kadang salah paham. Kok gitu tuh. Contohnya misalnya gini, dulu tentang keributan korupsi. Simbah keras, Simbah ngomong bahwa korupsi itu dihukum, harus dihukum korupsi itu. Tapi titik poin, vokal poinnya, sudut pandangnya bukan urusan duitnya loh ini. Itu bedanya Simbah. Duit gampang bisa diusahakan kembali. Saya nggak ngomong gampang dicari ya, nanti ada yang tersinggung, ada yang susah gitu. Tapi nggak, maksudnya duit itu barang dunia yang bisa diusahakan. Tapi kewajiban menghukum adalah menyelamatkan dia, karena kalau dia membuat kesalahan kepada banyak orang, mencuri dan seterusnya, dia harus dihukum agar membayar di dunia, tidak membayar di akhirat nantinya. Apalagi anaknya yang kemudian harus membayar misalnya gitu. Jadi sudut pandangnya berbeda. Ini berkali-kali Simbah ngomong gitu, dan saya ngelihat momen itu sekitar berapa tahun yang lalu yang ribut soal korupsi, undang-undang korupsi itu. Simbah ngomong berat, korupsinya yang berat. Bukan karena dendamnya, karena harus menyelamatkan orangnya nih dari, kamu harus bayar nih kesalahanmu. Kalau ada sebuah kesalahan pada society yang tidak terbayarkan, ini akan jadi budaya nanti. Ngapain orang kemudian takut berbuat salah? Orang berbuat salah bisa nggak membayar kesalahannya kok. Nah, jadi sudut pandangnya memang berbeda. Menarik ini sih untuk dikaji lebih lanjut sebenarnya. Jadi kalau ngomong Simbah terus kemudian ini senangnya nyalain sana sini terus, loh, Anda harus lihat dari sudut pandang bahwa Simbah itu nalurinya membalance, menyeimbangkan. Karena manusia yang seimbang itu kemudian dia bisa lebih objektif memandang sesuatu. Itu pelajaran besar yang saya dapatkan dari dulu. Balance, seimbang, objektif. Kebetulan saya matematika yang sangat objektif ilmunya. Nah, ini salah satu perbedaan lagi percabangan saya sama Simbah. Kalau Simbah lebih ke manusianya, saya lebih pada kalkulasinya. Mungkin juga bagian dari pendidikan tersebut. Simbah nggak bisa digantikan, itu satu. Nomor dua, Simbah itu kemudian memberi warisan kepada kita. Warisannya tentu saja bukan rumah, mobil, jabatan, wapres, apa warisannya tidak seperti itu beliau. Warisannya adalah nilai yang beliau sendiri tunjukkan, yang beliau sendiri buktikan, nggak hanya diomongkan, dan kita harus memeras apa yang beliau lakukan menjadi sebuah nilai yang perlu diteruskan kalau mau meneruskan Simbah. Jadi Simbah hidup pada sebuah spirit gagasan yang dia hidupi dalam hidupnya. Istiqomah. Kita dulu ngomong tentang Ma'iyah, bagaimana Ma'iyah itu mengisi kekosongan. Kekosongannya di mana? Ma'iyah tidak akan dibuat sebagai organisasi yang padat, karena di situ sudah banyak organisasi padat dan rawan diselewengkan juga, rawan menjadi identitas juga. Makanya Ma'iyah mengisi sebuah niche, sebuah titik di mana ada sebuah forum yang terbuka untuk siapa saja yang bisa saling duduk. Nomor satu adalah kebahagiaan dan bisa ngobrol satu sama lain. Semoga di antara obrolan yang membahagiakan itu kita sama-sama belajar. Kita bisa sama-sama belajar untuk mengubah keresahan menjadi definisi masalah. Itu mengubah emergence menjadi coalescence. Resah kan muncul begitu saja, semua orang bisa merasakan resah. Tapi untuk next kemudian bisa mendefinisikan ini masalahnya apa ya, karena ketika sudah bisa didefinisikan dengan jelas, masalah itu baru bisa dipecahkan. Kalau resahnya itu tidak definisikan menjadi masalah, masyarakat yang resah akan menjadi kendaraan, kan gitu. Jadi nah, bersikap adil itu sebagian yang penting untuk bisa melihat keresahan mendefinisikan itu menjadi masalah. Gimana sih mendefinisikan jadi masalah? Masalah tuh gini, sekarang gimana sih kok membuat saya resah? Saya pengennya jadi gimana sih? Dari titik A menuju titik B ini, siapa sih yang menghalangi? Siapa sih yang mendorong? Siapa sih komponen di sekitarnya? Apakah ini bagian dari sejarah panjang? Apakah ini muncul baru-baru saja? Dan seterusnya lah. Nah, ini kemampuan untuk mengubah keresahan menjadi masalah, menjadi definisi masalah, ini sangat penting untuk masyarakat kita kalau kita benar-benar mau memecahkan masalah. Karena keresahan yang tidak disertai dengan intelektual itu outputnya jadi emosional, jadi bias kognitif, jadi impresi-impresi, judging dan seterusnya. Karena kita juga belajar dari Simbah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ada salahnya, ada benernya, ada bener salah tempat aja bisa terjadi. Banyak kemungkinan yang terjadi sehingga muncul masalah itu. Wah, kita harus bisa adil untuk bisa membawa dari A
ke B. Nah itu yang bisa dilihat dari Ma'iyah. Dan kemudian ada lagi kalimat bahwa ini adalah rokaat panjang. Rokaat panjang itu seperti menanam pohon jati. Panennya itu puluhan tahun, tapi pohonnya akan menjadi kuat, bahannya akan menjadi sangat kuat. Yang dibayangkan oleh Simbah, dan Simbah melakukan itu puluhan tahun. Saya berani ngomong puluhan tahun. Nggak ketika lagi hip ngomong, ketika lagi hot ngomong. Simbah melakukan banyak hal. Hand on masalah yang masyarakat tahu dan masyarakat tidak tahu. Ada yang dengar-dengar, ada yang kemudian kepentingannya terganggu terus kemudian menfitnah. Banyak itu terjadi kayak gitu itu. Tapi saya juga lihat di sini pelajaran dari Simbah. Simbah ada kalimat bahwa rumahku itu di Tuhan. Tuhan itu rumahku. Saya menerjemahkannya sebagai gini. Kalau kamu melakukan apa yang kamu fahami sebagai perintah Tuhan untuk kebaikan bersama, itu adalah peranmu di dunia. Yang menyangga keberadaanmu adalah Tuhan. Bukan berarti ini menafikan kebutuhan hidup ya, enggak, sama sekali enggak. Simbah enggak ngomong gitu. Bekerja harus bekerja, kamu pengen kaya harus kaya, enggak masalah. Tapi penting caranya, karena itu tadi yang menyangga hidupmu adalah Tuhan. Sehingga Simbah berani mengambil sebuah resiko-resiko difitnah, resiko-resiko dihujat dan seterusnya ketika beliau tahu apa yang dia lakukan adalah perannya beliau melakukan itu. Nah itu saya pegang betul itu, dan itu tidak mudah sama sekali. Mungkin gini, saya dapat keberuntungan, privilege untuk bisa ngobrol sama Simbah kapan aja ya. Hampir-hampir kapan aja. Ayo nggak kapan aja sih, mayoritas untuk cucu-cucunya. Tapi kalau lagi santai di rumah gitu sambil ngopi sambil ngobrol bisa berjam-jam, dan saya jadi bisa melihat perspektif yang Simbah miliki. Beliau siap menerima apapun kalau itu memang perannya dia. Saya juga belajar, kamu dihajar segini banyak orang, kenapa diem aja ya? Jawabannya di situ. Sepemahaman saya dari ngobrol, keberadaan Simbah tidak perlu dilegitimasi oleh bahkan manusia, bahkan alam semesta. Kalau Tuhan melegitimasi keberadaannya, sudah cukup. Wah, ini menarik untuk saya bawa waktu itu. Saya bilang gitu. Saya ngomong sama Simbah, kita nggak mungkin memahamkan orang. Orang kita sama orang terdekat aja nggak mudah kita memahamkan, karena set pengetahuannya itu berbeda sama sekali. Set pengetahuan yang berbeda akan menghasilkan konklusi yang berbeda. Tambahan lagi misalnya, ngambil contoh Kanjeng Nabi misalnya, dapat bisikan dari Jibril, gimana kita bisa membuktikan kepada orang lain bahwa set knowledge yang kamu miliki ini kayak gini loh. Setiap orang punya set knowledge masing-masing sehingga punya konklusi masing-masing. Simbah tidak berusaha untuk membuat orang paham dirinya, karena Simbah paham setiap manusia punya perjalanan dan pertarungannya sendiri. Simbah hanya mencoba berguna, hanya mencoba menjadi berperan seperti yang Tuhan maksudkan beliau berperan. Dan saya berani mengatakan bahwa beliau sudah membuktikan dirinya di situ. Saya sama sekali jauh. Dan kita Gen Z dan anak muda ini sama sekali jauh Mas Ian. Kita masih punya kesempatan untuk belok kanan kiri. Saya pengen mengembalikan lagi gambar besar ark dari Simbah. Kebaikan manusia, kalau konsepnya itu juga diambil dari rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin, kebaikan untuk semua umat manusia, itu di atas semua konsep yang dibuat oleh manusia. Contohnya gini, konsep negara, konsep pemerintah, konsep LSM, konsep politik, itu semua konsep turunan di bawah konsep rahmatan lil alamin. Jadi ketika pegangannya adalah bagaimana kita bisa sebermanfaat mungkin untuk umat manusia, nama negara, nama kelompok itu jadi nomor 2, nomor 3, karena identitas yang dilihat utamanya adalah manusia. Ini salah satu pelajaran dari Simbah juga. Akal itu tajam loh, dan akal itu selalu mencoba membela identitasnya. Pertanyaannya, identitasmu siapa? Kalau kamu dicekoi dari kecil identitasmu adalah kelompok atau misalnya negara, nama negara, kamu kemudian akan melindungi identitas itu. Itulah kenapa di sosmed nggak ada yang mau kalah, karena melindungi identitasnya walaupun dia tahu dia salah. Tapi kalau kita sudah sampai pada sebuah posisi bahwa identitas kita adalah umat Tuhan, adalah sebuah wayang yang didalangi oleh Tuhan, itu jadi primer identitas. Yang penting adalah pandangan Tuhan. Konsep di bawahnya penting untuk kehidupan sehari-hari, tapi itu tidak menyangga kehidupan, tidak menyangga keberadaan. Itu yang membuat Simbah tidak punya takut. Bukan urusan bravado, bukan urusan kehebatan, tapi justru urusan kesadaran bahwa esensi dari hidup kita hanyalah wayang dari dalang Sang Maha Dalang. Gampang ngomong seperti ini. Mungkin kita dengar ini terus, wah paham aku. Tapi yang berani membuktikan sampai umurnya 73 tahun,
itu yang berhak ngomong dan berhak menyalahkan yang lain. Beliau istiqomah pada umat manusia, siapapun pemimpinnya dan seterusnya, siapapun politik. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, yang terlalu miring dibalanskan, jalan terus. Dah, pasti banyak yang tidak setuju. Ada dua tipe orang yang tidak setuju tapi tidak paham limitasinya sehingga menghujat, dan ada yang tidak paham tapi memahami limitasinya sehingga belajar. Ada dua tipe itu, dan itu tidak bisa dihilangkan sepanjang manusia ada. Itu memang juga bagian dari manusia, nggak bisa dibenci juga. Itu bagian dari pertumbuhan. Setiap orang punya jalan pertumbuhannya sendiri, dan Simbah ngajarin saya itu. Ada kalimat gini, kamu tidak bisa memaksa semua darah untuk berpuasa. Real itu ada kalimat itu. Berang, kamu jangan gitu. Kamu jangan memaksakan apapun pada orang. Kamu tidak bisa memaksa semua darah untuk puasa. Ya. Tapi kalau ada darah yang mau puasa, gandeng. Karena hidup itu puasa esensinya. Kok bisa? Katanya Adam diturunkan karena melakukan kesalahan. Di dalam penjara, bukan cari enak, tapi cari redemption. Cari penebusan. Pertanyaan penebusannya gimana? Kamu dikasih waktu, dikasih hidup sebagai manusia, kamu gunakan buat apa? Privilege waktumu kamu gunakan buat apa? Itu pertanyaan yang selalu mengiang di kepala saya. Saya melakukan banyak kesalahan yang saya sesali dalam hidup. Sama sekali tidak sempurna. Tapi saya terus mencoba belajar. Karena ya gimana, kalau Simbah membuktikan dirinya istiqomah berpuluh-puluh tahun, itu salah satu warisan yang harus, menurut saya harus dipertahankan. Kita punya waktu untuk membuktikan diri. Karena intinya, semua masalah di dunia, ketika Anda masih hidup, itu masalah psikologi. Apa, diserang, itu masalah psikologis. Sedih, masalah psikologis. Lapar, susah cari duit, itu masalah psikologis. Lu enggak, ini masalah nggak ada kerjaan. Iya, masalah fisik. Masalah kamu masih hidup. Artinya itu psikologis mindsetmu. Ayo dikerjakan benar-benar, ayo dipecahkan masalahnya. Ketika mati baru itu bukan masalah psikologis, baru masalah fisik. Ini ilustrasi, ini bukan bahasa sains ya. Ini bahasa sastra. Dipahami sebagai bahasa sastra. Hidup tidak akan mudah. Hidup akan mengalami tantangannya. Dari orang yang kamu anggap paling dekat sampai orang yang kamu tidak kira bisa menjadi komponen yang tidak kamu kira dalam hidupmu. Tapi balik lagi, beberapa kunci yang diajarkan Simbah. Siapa yang menyangga hidupmu? Sohibul baiti, rumah, Tuhan. Apa? Putuskan. Saya selama hidup nggak pernah menang debat sama Simbah. Bukan karena urusan intelektual. Karena di luar semua intelektual itu ada yang namanya bukti, proof. Simbah sampai detik ini, umur 73 tahun, tidak berubah. Tidak tergoda kecuali yang diberikan untuk dia, tanggung jawabnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk dulur-dulur yang mendoakan Simbah. Untuk darah-darah mau berpuasa, mari terus bergandengan, terus berjalan. Hidup memang tidak mudah. Kita harus bareng-bareng menyeberangi jembatan ini untuk semoga selamat di akhirnya. Bisa gagah ketika kembali ngomong bahwa aku hidup mengikutimu sudah. Tidak tergoda pada dunia. Bukan saya menghindari dunia, saya bukan menolak dunia, tapi saya letakkan itu pada tempatnya yang tepat. Seperti Simbah, sepemahaman saya sampai detik ini. Doakan Simbah, doakan Indonesia, karena tidak ada yang lebih membahagiakan Simbah daripada generasi-generasi yang cerdas, cemerlang, berani tandang, dan membawa kita ke masa depan yang kita impikan bersama. Matur nuwun.